Pendidikan adalah awal dari perubahan. Tanpa pendidikan, tidak ada peradaban. Mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama dan kurangi keegoisan dalam diri. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi, mereka lupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi. Aroma rempah yang mengundang kolonialisme, derita panjang yang berujung nasionalisme. Berbicara politik sebagai debat kebijakan, bukan kasakusuk elit berebut kekuasaan. Jangan bosan bicara tentang kebenaran, agar demokrasi tak berakhir dengan kesia-siaan. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata, menjawab semesta Indonesia. Bagaimana anak muda bisa diam ketika aparat justru miskin teladan? Berbuat untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tetapi diperjuangkan. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Setiap orang bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkitkan semangat tinggi. Meski perkuliahan adalah perguruan tertinggi yang bisa dicapai seseorang, namun kita bisa belajar dari berbagai hal, termasuk pengalaman. Anak muda, mari kita ubah orientasi tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur sederhana, menolak jalan instan menghalalkan segala cara. Jangan bermain sama nasib kamu sendiri, lakukan totalitas, bahkan ketika itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Negara kita sangat beragam, butuh kemampuan toleransi guna mencari jalan tengah untuk menghadapi perbedaan. Kita lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Buat apa wilayah seluas Sabang sampai Merauke jika pemudanya kehilangan idealisme? Agar kekuasaan tak meninabobokan, agar cita-cita tak kandas sejak semula. Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Maka jadilah seorang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah diisi. Soal kalah menang, jangan Anda bilang sekarang, kita berjuang dulu. Boleh-boleh saja berkompromi dengan situasi, pancangkan saja garis batas yang tak boleh dilewati. Demokrasi tidak untuk melayani penguasa, demokrasi ditujukan memuliakan warga negara. Menjaga negara dari gelap mata kuasa, berpihak pada setiap masalah nyata warga negara. Banyak orang bergelar panjang, namun kurang peka dan enggan memberi kontribusi terhadap lingkungan. Berjuang dan berikan yang terbaik. Saat kamu memulai sesuatu, jangan pikirkan menang atau kalah dulu. Anak muda yang mau hidup jujur sederhana dan tidak terjebak dengan materi adalah harapan bangsa. Keadilan jadi barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Entah bagaimana harus berlaku, setiap pemilu banyak orang yang ragu. Ketamakan dan kebodohan sungguh telah menghukumi mereka yang mabuk kekuasaan dan lupa diri.
Apa karena hidup orang kecil patut menderita dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki. Nyawa manusia bukan tragedi tontonan dan statistik belaka. Ya, lebih baik tidak berangkat terbang daripada tidak pernah tiba. Masyarakat coba dipikat dengan pencitraan palsu yang merakyat. Berdiam diri dari kecamuk pribadi sebab ego dan dengki sudah lama tersisih. Sejarah akan menghitamkan mereka yang layak dijatuhkan. Sejarah akan meninggikan mereka yang memang layak dimuliakan. Setiap kita bisa mengambil pelajaran. Pembangunan membutuhkan kedamaian dan keadilan. Tidak gampang takluk oleh kegagalan, terus mencipta momen kebangkitan. Mereka arungi dua dunia antara peran dan sandiwara dengan karakter yang sebenarnya. Seumur hidup, membebaskan diri dari sistem patriarki, benteng terakhir perlawanan terhadap globalisasi. Bijak mengelola perbedaan dalam kerukunan dan bukan permusuhan. Pejabat yang gemar mencari rente dengan menjual negerinya, pada dasarnya telah membinasakan dirinya. Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu. Hari ini, rayakanlah Indonesia tanpa ragu. Sebab umur bisa tak berarti di medan kekuasaan jika sejak muda sudah lancung dari tujuan. Tidak gampang marah karena publik rajin menuntut bekerja dengan dedikasi yang absolut. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk arungi medan politik yang terjal. Kepemimpinan yang gigih bekerja niscaya hasilkan perubahan yang kasat mata. Mengentaskan persoalan dengan nyata, bukan sekadar bumbu retorika. Dalam kondisi darurat korupsi, pejabat negara tetap mencuri silih berganti. Sebanyak koruptor masuk penjara, sebanyak itu pula regenerasinya menggarong negara. Wajah penjara cermin hukum negara, sungguh-sungguh atau pura-pura. Kaum mapan adalah musuh utama bagi pemimpin untuk mengubah kota. Zona nyaman selalu menghadirkan ketenangan, tak semua siap menghadapi guncangan. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Kebenaran dan kepastian mengapung di antara uang dan kuasa yang mengepung. Membangun karya dalam sunyi dengan ikhlas karena cinta pada negeri. Nasionalisme bukan slogan mati, tapi pengorbanan kolektif membela visi. Peraturan seringkali bisa disiasati, namun asas kepatutan dan etika janganlah dikhianati. Sekolah perlu terus membuka diri pada perubahan. Guru jangan segan beradaptasi dengan kebaruan. Karena kita harus berlari cepat sebelum semuanya jadi terlambat. Tak ada orang istimewa di penjara karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Wajib bagi pemimpin muda politik bekerja dengan kesadaran publik. Banyak kasus terpendam
berakhir pada si kambing hitam. Sedang para pelaku utama tetap nyaman di singgasana. Dalam pengabdian memberi rasa aman, polisi menabung risiko kematian. Ambisi politik tentu wajar saja selama pandai menginsyafi batasan etika. Pejabat publik tutup mata, uang haram tak lagi berdosa. Sekeras itu hukum dibuat, sepandai itu pula praktik muslihat. Saat kekuasaan mulai berkoalisi, masih adakah kehendak rakyat dan ideologi dihargai? Memperbaiki martabat anggota dewan memang butuh seluruh rakyat dan segenap tekad kuat. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri sendiri dan famili? Mengisi ruang kosong pemerintah, bertindak nyata, bukan dengan banyak kata. Jabatan menjadi berhala ketika penguasa lebih sayang dukunnya. Simbol dan panji agama pantang tergadai, terlebih di kemuliaan bulan suci. Kasus misterius dibuka dengan data, mengusik mereka yang berdosa. Membuka jalan agar keadilan tak kandas, asalkan hukum tak dipangkas. Negarawan yang taat konstitusi bukan menyerah pada selera politisi. Politik seharusnya soal sehari-hari, memecahkan masalah publik, penuh peduli. Apalah arti pasangan yang populis jika di tengah jalan saling mengiris? Kemampuan membaca medan, kecerdikan melihat kesempatan, dibutuhkan di tengah persaingan. Sejarah akan menjadi dogma andai dibaca dengan cara yang biasa. Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam mereka hanya untuk menegakkan hukum rimba. Kita mungkin bosan dengan muka yang itu-itu saja, tapi yang muda juga harus kasih bukti yang jelas dan nyata. Ratusan pilkada jangan menjadi sekadar seremoni, suksesi harusnya bukan sekadar arena negosiasi. Kebiasaan lama yang sulit berubah terjadi karena korupsi dan ketamakan dianggap biasa. Jika semua sibuk memburu kemenangan, demokrasi tak lebih sekadar barang dagangan. Selama ini, raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar jaya. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama bobot hukuman dan efek jera. Pelayanan jadi sapi perah, kewajiban terlacur menjadi hadiah. Akhirnya, politik menjadi soal modal. Rakyat diajarkan memilih yang terkenal. Harta dan tahta memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang jadi bahan bakar kekuasaan. Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah akan sulit selewengkan jabatan. Disiplin ilmu hanyalah modal pertama, ijazah cuma selembar kertas di atas meja. Apa arti ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang seringkali tak bertepi. Tak ada yang tiba-tiba bagi calon pemimpin bangsa. Kecakapan,
bukan salinan genetika. Saatnya yang muda yang berperan dengan kreativitas yang tak gampang padam. Dalam narasi-narasi hidup yang nyata, perempuan menjadi kekuatan tak terbatas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.